Assalamualaikum. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Coffee Bercerita. Kali ini Coffee akan menceritakan sejarah Sumpah Pemuda. Sambil mendengar ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan update video Coffee selanjutnya. Sebagai warga negara Indonesia, teman-teman pasti pernah mendengar tentang Sumpah Pemuda. Ya, Sumpah Pemuda ialah sumpah sakral yang diucapkan para pemuda zaman perjuangan meraih kemerdekaan. Namun, tahukah teman sejarah Sumpah Pemuda? Peristiwa Sumpah Pemuda dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Berawal dari inisiatif para pelajar Indonesia yaitu PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia serta para cendekiawan Indonesia yang bercita-cita untuk menyatukan seluruh organisasi pemuda di Indonesia. Pertemuan-pertemuan demi mewujudkan cita-cita tersebut pun dilakukan. Kongres Sumpah Pemuda yang dilaksanakan 2 hari berturut-turut, yakni tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 merupakan awal perjuangan baru untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman pun berkumandang di penutupan kongres tersebut, meskipun hanya dimainkan instrumennya saja. Kongres tersebut pun menghasilkan rumusan Sumpah Pemuda. Yang bertugas menulis teks tersebut adalah Muhammad Yamin yang ditandatangani oleh Sugondo Joyo Puspito yang merupakan ketua kongres tersebut. Akhirnya rumusan tersebut dibacakan oleh Sugondo. Sejarah Sumpah Pemuda merupakan proses yang panjang. Momentum tersebut tak akan berjalan tanpa adanya tokoh-tokoh penting. Tokoh-tokoh penting tersebut diantaranya adalah Sugondo Joyo Puspito. Beliau merupakan ketua Kongres Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928. Aktif dalam Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuatnya ditunjuk menjadi ketua pada saat itu. Muhammad Yamin. Beliau berasal dari Yong, Sumatera Nenbon. Beliau merupakan pencetus Kongres Pemuda. Meskipun beliau dicalonkan menjadi ketua, namun pada akhirnya beliau menjadi sekretaris pada saat itu, karena latar belakang beliau yang berasal dari Sumatera. Sedangkan pada saat itu dibutuhkan pemimpin kongres yang bersifat netral. Beliaulah yang merumuskan isi teks Sumpah Pemuda serta yang mengusulkan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. W.G. Rudolf Supratman. Namanya sangat tidak asing bagi kita semua. Ya, siapa lagi kalau bukan W.R. Supratman, sang pencipta lagu Indonesia Raya. Pada saat itu, beliau memperkenalkan lagu ciptaannya, hingga kini menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Saat itu, lagu Indonesia Raya dinyanyikan dengan diiringi biola. Amir Syarifuddin. Beliau merupakan salah satu delegasi dari Yong Batak yang tergabung dalam organisasi pergerakan anti Jepang. Hal tersebut menjadikannya pernah terancam hukuman mati. Beliau merupakan salah satu orang yang aktif menyumbangkan pemikirannya untuk perumusan Sumpah Pemuda. Pada saat itu, beliau bertugas sebagai bendahara Kongres Pemuda. Sarmidi Mangunsarkoro. Beliau adalah sosok yang cerdas, yang mempunyai pemikiran
tentang pendidikan anak. Beliau berpendapat bahwasannya anak harus mendapat pendidikan kebangsaan serta memperoleh keseimbangan pendidikan di rumah dan sekolah. Serta anak juga harus dididik secara demokratis. Oleh karena itu, beliau ditunjuk menjadi pembicara pada Kongres Pemuda. Djoko Marsaid merupakan sosok wakil ketua Kongres Pemuda mendampingi Sugondo. Beliau berasal dari perwakilan Yongjava. Haji Sunario Sastrowardoyo. Beliau merupakan pengacara aktif yang membela para aktivis kemerdekaan. Pada saat Kongres Pemuda berlangsung, beliau berkesempatan melakukan pidato dengan tema pergerakan pemuda dan persatuan Indonesia. Si Kong Leong. Beliau adalah sosok penting dalam kelancaran Kongres Pemuda saat itu. Hal itu dikarenakan beliau telah menyediakan pemondokan sebagai tempat dilaksanakannya Kongres Pemuda. Pemondokan tersebut kini dijadikan Museum Sumpah Pemuda. J. Lemena lahir di Ambon, Maluku pada tahun 1905. Merupakan anggota panitia Kongres dan ketua organisasi Yong Ambon. Kartosoewirjo. Pria bernama lengkap Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo lahir pada tanggal 7 Februari 1905. Putra bangsa yang berhasil mengenyam pendidikan Eropa kala itu. Dia bersekolah di HIS Rembang. Kasman Singodimedjo, perintis keberadaan pramuka di Indonesia. Dia juga dikenal sebagai orator ulung. Lahir di Purworejo, Jawa Tengah. Pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Indonesia dari tahun 1945 hingga 1946. Muhammad Rum, aktivis pemuda sekaligus mahasiswa hukum. Rasa nasionalisme dalam dirinya terbakar setelah mendapatkan perlakuan diskriminatif di sekolah Belanda. Sering disapa Mohrum, ikut serta dalam perumusan Ikrar Sumpah Pemuda. Aka Gani, bernama asli Adnan Kapaugani, lahir di Palembayan, Sumatera Barat pada tanggal 16 September 1905. Dia bergerak dalam organisasi Yong Sumatera Bon, seorang dokter, politisi, dan tokoh militer Indonesia. Makna Sumpah Pemuda merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia. Jika pemuda zaman dahulu memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk memperjuangkan kemerdekaan, maka pemuda zaman sekarang hanya perlu melanjutkan estafet perjuangan para pendahulu kita. Sejarah Sumpah Pemuda merupakan pengingat kita sebagai pemuda agar terus berjuang melakukan yang terbaik untuk bangsa, mengangkat derajat bangsa menuju ke arah yang lebih baik. Nah teman-teman, berikut ini makna Sumpah Pemuda yang harus kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Menyerukan untuk menjaga keutuhan NKRI. Bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Semangat untuk melanjutkan kemerdekaan. Menghargai perjuangan bangsa Indonesia. Menambah rasa cinta terhadap tanah air. Dan terakhir, bangga dan giat menggunakan bahasa Indonesia. Dan ini
adalah isi dari teks Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah teman-teman, demikianlah sejarah dari Sumpah Pemuda. Sejatinya kita sebagai generasi muda jangan lupa untuk selalu dapat menjaga rasa persatuan dan kesatuan serta keutuhan bangsa.